Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahi TV yang Allah muliakan. Kita sudah sampai di bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan. Bulan yang kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh dengan kegembiraan. Sahabat Mahi TV, ketika kita bertanya, menanyakan sebuah pertanyaan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi tentang ingin apa dalam kehidupannya, paling tidak dari lisannya akan memunculkan satu kata yang seragam. Satu kata yang sederhana namun dalam maknanya, yaitu kebahagiaan. Satu kata yang sederhana namun juga misterius bagaimana cara mencapainya. Maka pertanyaan besar adalah, lantas kebahagiaan seperti apa yang layak disebut sebagai kebahagiaan sesungguhnya? Pencarian atas makna kebahagiaan sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai macam filsuf atau para pencari kebahagiaan, mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Kini kita mengenal gaya hidup dengan istilah Epicurean life atau gaya hidup yang penuh dengan kondisi kenyamanan dalam hidupnya, yang merupakan buah dari pemikiran panjang lebar penjabaran dari seorang Epicurus, filsuf di Yunani dulu. Kemudian dilanjutkan dengan Aristoteles yang menjelaskan tentang kebahagiaan itu adalah bersamaan dengan kesenangan dan ketentraman, yang diistilahkan dengan eudaimonia, atau tentang eu itu artinya kebaikan dan daimonia itu adalah ruhania atau upaya untuk mencapai kebahagiaan ruhania, yang mungkin sekarang kita banyak mengenal istilah dengan just do it, atau lakukanlah apapun untuk menggapai kebahagiaan itu sendiri. Apakah itu konsep kebahagiaan yang dimaksud? Mungkin dengan pandangan tadi kita bisa melihat berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan. Baik itu materialistik, menghidupi hidup dengan barang-barang konsumtif, kemudian melakukan gaya hidup tertentu, memakai pakaian tertentu, meminum minuman tertentu. Sehingga satu hal yang kita bisa lihat dari sini, tidak ada standar nilai yang jelas tentang kebahagiaan itu sendiri. Sehingga apa arti kebahagiaan itu sesungguhnya? Sedangkan bagi kita seorang muslim, bahwa perbuatan kita, begitupun dengan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, itu kan sebenarnya terikat dengan apa yang Allah perintahkan. Terikat dengan perintah Allah dan larangan Allah. Sehingga perbuatan kita akan selalu terikat dengan apa yang Allah turunkan berupa aturan. Maka sebenarnya tentang standar nilai tadi, sempat ada sebenarnya filsuf barat yang menyampaikan tentang standar kebahagiaan. Yaitu standar kebahagiaan adalah bisa dihitung daripada banyaknya kesenangan dan kesedihan yang dihasilkan dari suatu hal. Sehingga jika sebuah hal itu dilakukan dan banyak kesenangan di dalamnya, itu dipandang sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, jika konsepnya adalah berdasarkan kesenangan dan kesedihan, maka apa bedanya manusia dengan hewan? Hewan pun melakukan sesuatu karena kesenangan dia, dan meninggalkan sesuatu karena kesedihannya dia. Apa yang menjadi standar nilai bagi seorang manusia jika mengikuti gaya hidup hewan? Maka bagi seorang muslim, teman-teman, sahabat Mahi TV yang dirahmati Allah, tentang kebahagiaan itu sudah jelas bahwa standar nilai kebahagiaan seorang muslim adalah satu hal, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupannya diridhoi oleh Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Dan sebaliknya, jika tidak diridhoi Allah, maka itu adalah sesedih-sedihnya atau sepedih-pedihnya nasib seorang muslim. Maka pemikiran dan juga perilaku yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus senantiasa terikat dengan apa yang Allah hadirkan. Sehingga upaya kebahagiaan dalam seorang muslim adalah tentang upaya menjawab pertanyaan tiga hal, yaitu dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, dan akan kemana setelah hidup. Dari mana dia hidup, jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia hidup? Maka ketika sudah diyakini bahwa Allah adalah juga pencipta aturan, maka aturan-aturan tadi adalah kewajiban dalam pertanyaan kedua ini. Dan yang ketiga adalah untuk setelah hidup akan kemana? Maka jawabannya adalah tentu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Ketika di dunia banyak melakukan amalan-amalan soleh, maka
di akhirat pun akan sesuai dengan itu. Maka sebenarnya tentang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Fajr, teman-teman. Yaitu Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kemarilah, Allah menyeru orang dengan jiwa-jiwa yang tenang gitu kan, menuju keriduannya dan juga menuju keabadian, bahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus kita pikirkan, kita lakukan sehingga kita bisa bersama-sama menyalakan api kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.